penyiksa rakyat, Dewan Penyiksa Rakyat. DPR cepat pindah. Kemana gue? Api neraka aja. Jadi kalau misalkan nggak ada perkembangan dan demo tanggal 25 Agustus kemarin itu nggak didengar juga sama pemimpin kita, mendingan kita langsung aja patungan buat sewa alat berat. Langsung aja nanti aku bakal bikin akun untuk open donasi. Sewa alat berat untuk menghancurkan beton dan pagar kantor DPR. Otaknya di mana anjing? Itu anak-anak SMA tadi dilemparin gas air mata, ditembak-tembakin. Tolol anjir. Astagfirullahaladzim. Itu seumuran anak kalian loh, bapak-bapak polisi. Kalian lihat gak tadi? Lihat kan mereka pakai motor, senjata lengkap. Sementara anak-anak SMA mereka cuma modal kayu doang. Negara Indonesia tuh lagi lucu-lucunya ya guys Bu, ya. lucu ya, Bu. Jadi aku tuh kan sekolah ya. Capek-capek sekolah S1, S2, sekarang aku lagi ngambil dokter hukum S3. Dan yang lebih lucunya apa ya guys? Bahwa negara kita dipimpin oleh anggota DPR yang hanya lulusan SMU. SMU. Dan yang perlu kalian ketahui, kalau misalkan S1 yang boleh ngajar itu S2 minimal ya. Kalau S2 yang boleh ngajar itu S3. Kalau udah S3 yang boleh ngajar itu profesor. Dan kalau misalkan kami para dokter-dokter ini menjadi warga negara Indonesia dipimpin oleh wakil rakyat yang hanya tamatan SMU, itu bi. Jadi don't expect too much deh, oke? Dan kalau misalkan seorang tamatan SMU bisa memimpin suatu negara ini, gue cuma pengen tanya satu hal, backingannya siapa? Aduh, negara ini benar-benar lagi lucu-lucunya ya guys ya. Sumpah lucu-lucunya. Terus dia itu mau minta uang kosan 3 juta sehari karena rumahnya jauh dari Bintaro ke Jakarta ke Senayan. By the way, gue lagi jual nih rumah gue yang di Senayan ya. Rumah aku tuh cuman 10 menit ke Senayan, 5 menit ke Plaza Senayan. Jadi buat kamu anggota DPR yang pengen beli rumah di dekat Senayan, mendingan beli rumah aku aja. Kalian ya, jual murah ya, dijual murah, nggak pakai mahal ya kan. Aduh lucu. Terus ada lagi yang bilang hanya orang tolol yang bilang bubarkan DPR. Pertanyaan saya, gunanya DPR untuk apa? Terus rakyat demo ya, mahasiswa demo, sampai anak-anak SMU demo. Yang di dalam nggak peduli, masih tetap aja rapat. Aku cuma mau tanya, yang dirapatin apa? Yang di dalam cuma joget-joget sama balas-balisan nyanyi, karena isinya di dalam artis, penyanyi, komedian, dan tamatan SMU. Aduh, negara Indonesia ya, merdeka. Merdeka. DPR di bawah pohon rindang. Di bawah pohon rindang ngapain saya? pohon rindang. Chill, nyandar ya kan, makan, rumpi, setel musik. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Perwakilan Rakyat. Berat. Puan Maharani katanya mau menerima dengan pintu terbuka. Kenapa dikasih oli? Puan Maharani, kenapa dikasih oli? Licin, ya licin. Kayak yang di dalam pada licin, ya. Tikus apa belut? Terus gue mau komentarin ya, gue belum lihat banyak tadi, seliweran aja gue lagi mantau hari ini. Dan menurut gue demonya kurang rame. Gue pikir bakal dibakar. Gue anti anarkis, tapi nampaknya pemerintahan sekarang ya, diajak ngobrol nggak bisa sayang ya. Jadi kalau seandainya ada yang berperilaku anarkis, kayaknya udah bisa dibenarkan deh. Soalnya kalian juga diajak ngomong nggak bisa. Buktinya katanya mau dibuka lebar, nggak tahu ditutup, dikasih separator beton, dikasih oli.
Terus dari mana celahnya mau ngobrol? Tunjangan mau dinaikin, gaji mau dinaikin 3 juta per hari, iya. Nafa Urba bilang kejauhan, iya. Nafa, pindah. Yang di Bintaro. Pindah buat kemah-kemahan di pelataran. Ya, di pelataran buat kemah-kemahan. Lagian lo kan dikasih anggaran kan? 200 juta per tahun untuk 5 tahun. Buat rumah dinas. Ya. Kenapa gue tahu? Karena gue lagi jual rumah, ada yang mau beli nih tahun lalu orang DPR. Jadi gue bisa tahu. Kenapa lo gak pindah? Lo terima 1 M berarti kan? Kenapa lo gak pindah? Bodo amat deh, udah. Pagi bangun, jangan bangun siang. Rezeki dipatok ayam. Ya, bangun pagi jalan. Nggak mau macet, jadi DPRD sono pindah. Jangan di ibu kota. Cari yang di ujung banget yang nggak ada macet-macetnya. Masih mau di Jakarta, perkaya diri, jangan dari situ perkaya dirinya. Naik helikopter, jangan kayak orang susah, ya. Kalau nggak mau susah harus jadi orang kaya. Tapi mau jadi orang kayanya jangan makan uang rakyat. Lagian gue bingung ya nih artis-artis kenapa sih jadi pada di dalam gedung itu semua? Partai Artis Nasional, Eko Patrio. Dia memberikan reaksi atas hujatan joget-joget, malah dia nyalain sound system di mana itu gue ngeliat itu. Gila. Ternyata lo udah lama ya di dalam gedung tersebut, tapi jiwa lo masih entertain. Bang, balik aja mendingan ke entertain. Jiwa lo masih entertain. Atau enggak hidupkan lagi ya Sri Mulat yang baru era sekarang. Kita butuh hiburan. Bukan butuh bercandaan lo dalam ruangan. Joget-joget, boleh. Tapi ngapain dipertontonkan? Gila yang serius-serius ya dipertontonkan. Mana yang serius? Mana yang jadi? Mana yang menguntungkan rakyat? Terus rakyat suruh gimana? Dikomplain gak mau? Nyinyir. Nyinyir, geli loh. Kembali lagi artis, uya-uya. Gedek banget gua. Ngapain juga ada di sana? Lo aja kemarin aja yang masalah skincare, lo malah undang tuh orang-orang ke podcast lo. Ada lo gerak. DPR cuma gerak bila mana ada yang menguntungkan mereka, iya kan? Iya kan? Gak usah bilang enggak, ya. Nenek-nenek pitak juga udah pada paham. Rakyat udah gak bisa dibodoh-bodohin. Ini negara Indonesia ini negara yang setara kekayaannya dengan 9 negara. Tapi rakyatnya gak sejahtera. Negara Indonesia adalah negara bocoran surga. Tapi rakyatnya miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ada lagi tuh, siapa itu orang tuh yang bilang beras di Jepang aja udah naik 100.000. Di sini naik dikit aja pada ngoceh. Oi! Gue pinjemin 1 minggu jadi orang susah, mau gak lo? Mau gak? Lek-lekan lo, longgar. Dari cara-cara kalian aja untuk menanggapi respon masyarakat atau rakyat, itu justru kalian mengajarkan rakyat atau masyarakat untuk kurang ajar. Karena gak ada yang intelek, gak ada yang elegan. Giliran yang elegan, tenang ya Puan, gak taunya ingkar. Gue cuma mau pesen ya, gue udah muak sama pemerintahan, muak. Ngebahas ini aja kedorong aja cuma gara-gara ngeliat demonya gak greget. Gue pikir bakal dibakar lagi-lagi, ternyata belum. Tapi gak tahu sih ya. Gue cuma warning nih buat pemerintah ya, gue rakyat ya, rakyat jelata. Dengerin, hati-hati sama orang lapar. Mereka udah gak mikirin nyawa. Hati-hati sama orang lapar ya. Negara tanpa rakyat bukanlah sebuah negara, dan tidak terbuild pemerintahan, tidak akan tercipta pemerintahan. Oke? So, untuk grup-grup di bawah pohon rindang, salam perlawanan, Fatimah Asghaf. Menurut kalian demo yang terjadi di gedung DPR itu cukup rame atau cukup fail? Menurut gue nggak sesukses itu untuk membuat sebuah perubahan, karena ya udah terkendali aja walaupun ada kerusakan kecil tapi skalanya terlalu kecil. Kenapa nggak berhasil demonya? Ya karena semua partai politik senang. Ya maksudnya kalau nggak ada oposisi, ya demo itu jadi kurang membakar gitu loh maksudnya, ngerti kan? Opini ya, opini. Gue tadi mau ke Jakarta, orang jadi, kon katanya ada demo. Demo mau membubarkan DPR, tuh demo. Kadang gue tak keder sama orang pinter ya. Lu sekolah tinggi, buat apa sih? Dah. Kalau mau ngebubarin DPR mah gampang. Gak usah pakai demo, apalagi ngerusak fasilitas negara, gak usah. Yang elegan dong demonya. Masa lu gak tahu demo elegan?
besok kalau ada pemilihan legislatif tuh, DPR-nya jangan dicoblos. Seluruh rakyat Indonesia jangan ada yang nyoblos DPR. Kalau udah nggak ada yang nyoblos, apa yang mau huni itu gedung DPR? Kagak ada, ntar angker malah. Udah, itu cara elegan. Lu nggak buang-buang waktu, nggak panas-panasan, nggak sakit tenggorokan, nggak kehausan, nggak kelaparan. Tuh, kompak seluruh rakyat Indonesia. Besok jangan nyolok DPR, khusus untuk DPR. Nggak repot kan? Apain sih lu kadang-kadang bocah ini, anak zaman sekarang pada pinter kagak ngerti. Kalau lu suruh nyolok, dibagi duit, ambil duitnya, ambil aja duitnya, nyoblosnya jangan. Udah kompakin, itu demo seluruh rakyat Indonesia yang elegan. Jadi nggak usah sesambatan, nggak usah goak-goakan, nggak usah manggilin pasukan pakai alma mater segala, nggak usah. Lu fokus sekolah, yang lain fokus kerja, yang lain fokus aktivitas yang lain. Tuh kayak begitu. Kalau gue mah nggak bakalan nyoblos DPR, udah tahu gue mah. Bagian kata gue tolol kayak embung. Kalau gue nyoblos presiden, ya presiden aja udah nyoblos. Udah, coba terapin tuh kayak gitu tuh. Kompakin seluruh rakyat Indonesia, jangan ada yang nyolok DPR. Itu demo yang elegan, yang tepat, santai. Oke, bubar dah tuh DPR. Begitu. Hep dah, ampun gue mah. Kita lihat hasil demo hari ini, Lor. Di fase pertama ini, kita masyarakat tidak bodoh, kita atur strategi. Untuk fase pertama, kalian mencegat kami di berbagai jalan besar yang menuju ke gedung DPR. Kalian take down semua jaringan internet. Kalian blokir semua live yang ada di media sosial. Kalian tidak izinkan media elektronik meliput secara massal. Kalian semua menutupi semua kejadian. Ya, semua CCTV kalian di area DPR kalian offline kan. Jadi di fase pertama ini trik kalian sudah terbaca oleh kami. Jadi untuk fase kedua dan ketiga, tunggu, siapkan mental kalian para aparat. Yang harusnya kalian menjaga kami rakyat, tapi kalian malah menjaga koruptor yang duduk manis di kursi panas DPR. Ya, camkan itu. Harusnya kalian membantu rakyat, kalian melindungi rakyat, tapi kalian malah melindungi para tikus-tikus koruptor itu. Tolong, jika masih ada aparat yang hatinya bersih, hatinya baik, setidaknya kalian tidak keras pada para pendemo. Seharusnya kalian tidak anarki atau memancing emosi para pendemo. Ya, harusnya kalian melindungi, tidak malah memukuli mereka atau menyiram mereka dengan gas air mata, menembakkan gas air mata dan menyemprot mereka dengan water cannon secara brutal. Lihat, nanti masyarakat akan marah di fase kedua dan ketiga. Fase pertama ini baru uji coba. Kalian ingat, tragedi 98 jangan sampai terulang kembali. Kalau pengen negeri ini baik-baik saja, jaga masyarakat, jangan jaga para koruptor. Jangan bermimpi negeri ini akan waras selama kursi-kursi di DPR orang-orangnya model sekarang ini. Tambah parah, tambah rusak, dan isinya dari dulu partai politik, oknum-oknumnya banyak yang maling di DPR. Bahkan di menteri-menteri, kursi menteri juga banyak maling-malingnya juga, oknumnya banyak. Dari partai juga, kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, banyak juga oknum maling dari partai. Memuakkan